Bagi kamu trader pemula, trader profesional, ataupun trader yang cinta banget dengan emas, saya kenalkan kalian ke salah satu broker yang amat sangat bagus dari Indonesia, Forex IMF. Jadi tagline mereka itu adalah hashtag jadi trader jago. Kalian bisa start trading itu mulai dari 140.000 dengan lotnya itu adalah 0,01, jadi bener-bener kecil banget. Dan untuk kalian sebagai informasi saja ya, kalian harus tahu bahwa Forex IMF ini sudah mendapatkan izin Bapepti itu dari tahun 2005. Dan saat ini mereka mengeluarkan dua jenis tipe akun yang menurut saya menarik banget, yaitu untuk gold bagi para pencinta gold di seluruh Indonesia dan tipe klasik. Jadi kalian bisa ngelihat trading lebih banyak dengan leverage 1:500 dan spreadnya rendah bagi gold klasik, komisinya rendah. Minimum depositnya kalian sudah bisa ngeliat ya, 140.000 dengan minimum lotnya 0,01. Ingat bahwa dua akun ini itu free swap 7 hari. Ya, jadi spreadnya super tipis, komisinya rendah, free swap, dan juga kalian itu bisa dapetin hadiah. Otomatis banget kalian tuh bisa ngikuti program poin berhadiah dari Forex IMF ketika kalian mendaftar. Nah, kalian juga bisa melakukan overbook tuh dari akun yang lama. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau daftar? Jadi ada dua cara teman-teman. Kalian tuh bisa daftar melalui Quick Pro, ya aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Ini kalian bisa dapatkan di Play Store dan kalian nanti tinggal daftarkan aja Gmail lalu lengkapi data diri kalian. Selebihnya kalian tinggal deposit dan bisa mulai trade-nya. Atau bagi kalian yang mungkin tidak punya Android atau tidak bisa mengakses Play Store, kalian bisa juga daftar di website. Kalian tinggal daftar, verifikasi, buat password, lalu kalian nanti tinggal lengkapi data-data ya seperti biasanya saja. Lalu deposit dan nanti kalian tinggal download dan install MT4, login di MT4 dan kalian bisa mulai trade yang kalian jalankan. Menurut saya Forex IMF ini menarik banget untuk kalian bisa gunakan, kalian bisa dalami lagi sebagai broker pilihan kalian yang memang sudah terdaftar dan sudah terlisensi di Indonesia. Hari ini saya akan jelaskan tentang market cycle, salah satu bagian penting kalau kita mau belajar tentang smart money concept. Pertama, saya ingin ngejelaskan ke kalian dulu teman-teman sekalian, apa sih yang disebut sebagai market cycle. So, section 1, ya, section 1 kita adalah apa itu market cycle. Jadi, kadang kan teman-teman bertanya ya, market cycle itu apa? Atau apa itu market cycle? What is market cycle atau siklus market? Siklus market ini sebenarnya kita sebagai seorang trader itu mengetahui jika pasar itu bergerak di pasar forex ya, atau di pasar-pasar lainnya. Umumnya itu bergerak dalam siklus tertentu. Nah, kalau di dalam pasar forex terdapat 4 siklus. Ya, ada 4 siklus. Nah, 4 siklusnya ada apa aja? 4 siklus dalam forex. Siklus pertama itu kita sebut sebagai akumulasi. Siklus kedua kita sebut sebagai markup. Siklus ketiga kita sebut sebagai distribusi. Siklus keempat kita sebut sebagai markdown. Ini adalah 4 siklus yang umumnya terjadi. Ya, jadi market cycle itu adalah pergerakan di pasar, siklus yang terjadi di dalam pasar yang umumnya itu memang selalu terjadi ya dalam pembentukannya, sama seperti musim. Jadi ada musim panas dari waktu sekian sampai sekian, nanti berubah jadi musim penghujan waktu sekian sampai sekian, persis lah seperti itu. Itu yang namanya siklus pada market. Now kita ngomongin di section kedua kita. Apa itu akumulasi? Ya, kita kan tadi sudah tahu ada namanya market cycle, dan dalam cycle itu ada 4 siklus. 1 akumulasi, 2 markup, 3 distribusi, 4 markdown. Akumulasi itu apa sih sebenarnya? Jadi akumulasi itu sederhana. Ini adalah fase pertama dalam siklus market, di mana harga itu berada pada lowest point-nya. Umumnya terjadi pada lowest point, atau kita ambil di sini sebagai patokan saya ya, karena dia bergerak pembentukannya sideways. Ya, akumulasi itu seperti ngumpulin barang. Kalau misalnya kita ngomongin di saham, akumulasi ini umumnya dilakukan ketika harga itu mengalami penurunan dan big money ini mulai masuk ke dalam pasar untuk mengumpulkan barang per lotnya. Nah, sama di forex kita juga bisa ngomong itu sebagai akumulasi. Pada fase ini, smart money itu ya big institution, hedge fund, professional trader tuh mulai untuk nge-buy. Tapi harga nggak gerak signifikan teman-teman. Jadi dia mulai nge-buy tapi harga itu nggak bergerak signifikan. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat dia ditandai dengan pembentukannya seperti consolidating, bertahan consolidating, ini accumulation. Ya, accumulation ini biasanya terjadi ketika marketnya itu dalam bearish momentum.
Jadi ketika retail itu melakukan selling position, biasanya hedge fund atau smart money-nya ini mulai mengakumulasi. Kenapa? Karena ya kalian tahu nggak sih kayak the calm before the storm. Jadi biasa tuh tenang dulu nih sebelum ada kedatangan stormnya. Nah, what will happen next? What will happen next itu yang kita sebut sebagai markup phase. Maka section ketiga kita, apa itu markup? Sama seperti kita misalnya dagang atau apapun, teman-teman tahu markup itu ya meningkatkan harga. Nah, kalau kita ngomongin secara fase, markup itu adalah kondisi di mana ketika smart money itu sudah mendapatkan order yang cukup, maka market baru bergerak menguat. Ya, jadi misalnya kita ngomongin secara bullish momentum, maka ingin membentuk yang namanya higher highs dan higher low. Gitu, sentimennya berubah. Sebelumnya kan teman-teman tahu ketika accumulation itu momennya bearish, sekarang berubah menjadi bullish. Dan ketika bullish ini masuk, maka para retail trader ini mulai ikut masuk lagi. Nah, di saat inilah ketika teman-teman lihat di markup phase inilah, ramai banget orang-orang sudah mulai masuk dan market itu menjadi euforia. Now let's see. Nah, ini teman-teman perhatikan. Lama consolidatingnya, lalu dia breakout. Ketika dia breakout kan ini sebenarnya meninggalkan yang namanya order block ya. Teman-teman nanti belajar di depannya setelah saya menjelaskan tentang market cycle ini. Dia meninggalkan order block dan pergerakan market itu mengalami penguatan. Teman-teman mulai melihat mengalami penguatan. Nah, lama-kelamaan dia kembali melambat. Ya, setelah dia mengalami penguatan yang lumayan signifikan, lama-kelamaan dia kembali melambat. Pertanyaannya, apa itu kondisi dia melambat? Maka kita masuk ke section ke-5. Apa itu distribusi? Nah, sama seperti akumulasi, ketika momennya bearish ada yang nge-buy. Distribusi ini ketika momennya bullish ada yang nge-sell. Ya, yang nge-sell teman-teman tahu sendiri ya bahwa itu adalah si smart money-nya. Kenapa? Ya mereka mulai offload ya, mengeluarkan bagian-bagian dari yang mereka sudah beli. Untuk apa ya? Untuk bisa memberikan peluang mereka bisa bersih-bersih lah. Jadi udah jualan terlebih dahulu. Nah, ketika para retail trader yang sudah mulai masuk kan memang butuh barang yang dijual. Konsepnya sama seperti kalau kita ngomongin tentang kripto atau tentang saham. Cuman kalau misalnya di forex ini jauh lebih luas lah dibandingkan hal seperti itu. Tapi kita bisa anggap pandangannya sama seperti itu saja. Nah, ketika mulai masuk distribution phase ini, sentimen itu mulai mix nih, yang tadinya bullish tapi lama-kelamaan dia mengalami perlambatan. Jadi kalau kita bisa tarik kan, kadang kita tarik melihat dari resistannya. Ini bisa nembus nggak nih? Kalau nggak bisa nembus, maka dia akan membentuk base baru, kan begitu. Umumnya yang kita lakukan sebagai patokan kita ketika trade. Misalnya di sini, ini base-nya. Jadi dia butuh breakout on that level biar kita tahu, oh ternyata masih ada pelanjutannya. Soalnya ini dia hanya membentuk higher low gitu kan, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, distribusi ini nanti bisa terlihat ketika sudah nggak ada lagi nih dorongan-dorongan dari market untuk terus menembus another high yang ingin disampainya. Tetapi teman-teman bisa manfaatkan ini juga tetap untuk sebagai posisi buy. Sampai kapan? Sampai nanti patah juga posisi base-nya. Sama seperti akumulasi. Kita baru tahu kita bisa fokus buy adalah ketika pertama kali dia breakout. Kita tahu, oh ini dia breakout, maka dia bisa lanjut buy. Dan ini adalah fase markup. Dan nanti sama seperti distribusi, selama dia distribusi, market itu akan bergerak consolidating sampai nanti ada pergerakan lanjutannya. Which is yang kita harapkan adalah markdown. Karena akumulasi, markup, distribusi, markdown. Nanti ngulang lagi dari si akumulasinya. Now, we check on the movement. Nah, teman-teman perhatikan, di sini mulai mengalami penurunan. Maka kita masuk dalam section 6 kita. Apa itu markdown? Sama seperti markup sebenarnya. Bedanya markdown ini apa? Markdown ini adalah kondisi di mana market itu mulai mengalami downturn-nya. Smart money-nya sudah mulai exit posisi mereka sehingga harga dari currency atau misalnya harga dari pair yang kita perdagangkan itu mulai mengalami penurunan. Dan sentimennya yang tadinya bullish berubah menjadi bearish, market structure juga shifting. Yang sebelumnya mereka ngincar higher high, higher low, sekarang menjadi lower high dan lower low. Nah, retail trader yang sudah mulai beli-beli tadi yang karena euforia, mulai ikut juga ngambil sell karena panik kan. Jadi mereka harus ngambil sell, nge-sell, dan akhirnya apa? Harga mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kita melihat dia akan mengalami penurunan. Nah, ini kan teman-teman lihat, dia masih distributions dan perlahan-lahan membentuk yang namanya lower lows, lower high, lower lows, lower high. Jadi itulah kenapa penting bagi kita kalau misalnya mau mempelajari yang namanya market cycle.
Kenapa? Karena market cycle ini akan membantu kita untuk trade dalam kondisi yang paling optimal. Kita tahu, oh ini momen akumulasi, ketika akumulasi what will happen next? Ketika diakumulasi maka nextnya adalah markup. Jadi kita bisa makan ketika dia markup untuk buying position. Nanti masuk lagi dalam fase distribusi. Ketika masuk dalam fase distribusi kita nunggu lagi nih, karena dia pasti akan ada potensial penjualan. Dan kadang itu nggak berhasil breakout. Dan ketika nanti dia nggak berhasil breakout, maka dia lanjut lagi fase kedua. Selanjutnya dari distribusi itu ke markdown. Gimana kita bisa tahu ini akumulasi, ini markup, ini distribusi, ini markdown? Sebenarnya sederhana teman-teman. Taunya adalah sama seperti teman-teman mempelajari yang namanya rally based drop, drop based drop, drop based rally. Dan itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Video selanjutnya adalah mengenai market structure. Jadi nanti teman-teman akan paham ada yang namanya RBR, RBD, DBD, DBR, dan lain sebagainya. Itu akan lebih membantu kalian memahami tentang market cycle. Tapi sekarang teman-teman masih sudah, at least ya sudah paham ya, bahwa dalam forex itu ada 4 siklus, akumulasi, markup, distribusi, markdown. Dan ini akan berulang lagi. Sehabis markdown what will happen? Ya akumulasi. Karena akumulasi datang dari bearish dan distribusi datang dari bullish. Markup itu ngedorong buat bullish, markdown itu mendorong buat bearish. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga teman-teman juga bisa terbantu untuk adanya video ini.